Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan taraweh yang kami muliakan, mari kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya dan taraweh berjamaah bersama di SD Muhammadiyah Pucanggading dengan keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita syukuri bersama dengan ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Dengan bacaan sholawat yang kita lantunkan, semoga bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat taraweh yang kami hormati, pada malam hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesehatan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena dalam bulan Ramadan ini adalah bulan gemblengan atau bulan ujian, juga bisa dikatakan bulan hukuman, juga bulan peringatan, karena dihukum bagi orang yang bersalah, diperingati bagi orang yang ada kekurangannya, diberi peringatan, kemudian diberi ujian bagi orang yang akan dinaikkan derajatnya. Oleh karenanya semua nabi, semua para wali, dan semua umat manusia di muka bumi yang dimana yang akan dinaikkan derajatnya pasti ditimpa oleh masalah, dan masalah itu adalah sebagai ujian. Karena anak-anak sekolah juga ketika mau naik kelas juga diuji oleh gurunya. Begitu juga manusia sebagai hamba oleh Allah akan dinaikkan derajatnya, juga diuji dulu layak atau tidak. Ketika diuji bisa melaksanakan dengan sabar dan istiqomah, maka akan naik derajatnya. Tetapi jika diuji tidak bisa melaksanakan dengan sabar, maka tidak jadi naik derajatnya, maka akan tetap jalan di tempat. Oleh karenanya Nabi Adam diusir dari surga, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan kesalahan. Tetapi Nabi Adam ketika diusir oleh Allah tidak menyalahkan iblis, tetapi iblis sebaliknya diusir dari surga oleh Allah, menyalahkan Adam. Itulah karakter iblis, saling menyalahkan orang lain. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis, juga tidak menyalahkan orang lain, karena itu adalah kesalahannya. Dan Nabi Adam ditebus kesalahannya itu dengan sujud 40 hari 40 malam, berpuasa, minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita sanjung-sanjungkan, ketika diberi anugerah oleh Allah bisa melaksanakan Isra Mi'raj, dinaikkan di langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya itu adalah anugerah karena ujian yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Kemudian pamannya yang selalu membelanya juga meninggal dunia. Terus kemudian dakwahnya di Makkah tidak diterima oleh penduduk Makkah. Kemudian hijrah
ke negeri Taif, dakwah di negeri Taif pun juga ditolak oleh penduduk Taif, dan penolakannya sangat keras, luar biasa, tidak seperti penolakan zaman sekarang. Kalau dakwah zaman sekarang paling penolakan hanya diintimidasi, difitnah, diadu domba. Tapi Rasulullah SAW ditolak, selain intimidasi, fitnah, adu domba, juga ditolak secara fisik karena dihantam pakai kotoran-kotoran hewan, juga dihantam pakai kerikil-kerikil batu-batu kecil, dan sampai kena tubuh baginda Nabi kita Muhammad SAW dan mengeluarkan darah. Sampai malaikat Jibril turun karena melihat kasihan kepada Muhammad. Wahai Muhammad, apa yang kamu minta? Karena kamu sudah dizalimi oleh para penduduk Taif. Nabi Muhammad jawab, la fa innahum la ya'lamun. Jangan, karena mereka belum tahu. Padahal Nabi Muhammad secara fisik usianya hanya sampai 63 tahun. Tetapi rohnya, hatinya, pikirannya lebih tua, lebih dewasa ketimbang nabi-nabi yang terdahulu. Seperti Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh sudah putus asa karena umatnya pada menentang, menolaknya. Ketika Nabi Nuh dakwah, diterangkan dalam surat Nuh, dakwahnya Nabi Nuh ditolak oleh umatnya, sampai ditutup telinganya, ditutup matanya, sampai ditutup semua tubuhnya pakai kainnya. Jadi ditolak mentah-mentah oleh umatnya. Sampai Nabi Nuh buat kapal, kapalnya juga ditolak, dihina, dicemooh, diberi kotoran oleh umatnya. Akhirnya Nabi Nuh putus asa, minta diberi adab umatnya, dan diberi adab banjir bandang, semua pada mati, dan yang selamat hanya Nabi Nuh. Dikisahkan sekitar 50. Jadi usia Nabi Nuh itu 950 tahun, berdakwah hanya mendapatkan umat 50. Akhirnya Nabi Nuh putus asa, padahal usianya ratusan tahun. Sementara Nabi Muhammad yang berusia 63 tahun tidak pernah putus asa, walaupun dihina, dicemooh, difitnah, bahkan dianiaya secara fisik, tidak pernah putus asa, tetap mendoakan yang terbaik. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Barangkali sekarang belum tahu, sekarang belum sadar, mudah-mudahan anak cucunya kelak kemudian akan sadar, mendapatkan hidayah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang penduduk Taif 100% umat Islam. Oleh karenanya kita juga begitu, sebagai umat hamba Allah yang diuji oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, perintah yang maha suci, karena puasa adalah rahasia Allah, di mana rahasia pahalanya juga dirahasiakan oleh Allah. Apalagi puasa ini tidak mengharapkan pahala, tapi banyak orang yang puasa mengharapkan pahala. Ada juga orang puasa yang tidak mengharapkan pahala, hanya mengharapkan ridhonya saja, karena hidup ini adalah semata-mata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk mengabdi saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai abdi tidak boleh menolak apa yang jadi pemberiannya. Sebagai abdi, sebagai hamba, tidak boleh menolak apa yang jadi qadar dan takdirnya. Ketika kita bisa menerima apa yang menjadi takdir Allah, menerima apa yang jadi ketetapan Allah, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah merindui kita karena kita bisa ridho apa yang jadi ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah tidak selalu enak di depan kita. Ketetapan Allah tidak selalu enak yang kita rasakan. Bisa jadi pahit yang kita rasakan, tapi mulia di sisi Allah. Bisa jadi enak yang kita rasakan, tapi berbahaya dan ditolak di sisi Allah. Oleh karena itu kita harus selalu sungguh-sungguh dalam beraktivitas beribadah, agar senantiasa ibadah kita, sholat kita, dan mati kita semuanya dari Allah dan hanya untuk Allah. Itulah itulah yang dinamakan pengabdian. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.